Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elanda Lola Muntana, NIM 1802526111010 dari Offering M1 2018 dengan mata kuliah Penulisan Ilmiah dan Kritik Seni Pertunjukan dengan dosen pengampu Dr. Anda Endang Wara Suprihatin Diah Pratamawati MPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas di pertemuan ke-7 minggu ini. Adapun tugas yang sudah diberikan oleh Bu Woro, yaitu di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang tugas yang sudah saya kerjakan di pertemuan minggu ke-6, yaitu tentang 3 link YouTube yang sudah di-share oleh Bu Woro, yaitu yang pertama tentang tari beskalan 50 orang di acara Malang Net Culture and Art 2018. Yang kedua tentang band kakak kelas kita, yaitu Kos Atos yang membawakan karyanya dengan judul lagu Jin. Dan yang ketiga adalah pementasan wayang orang Sri Wedari dengan lakon Bisma Gugur. Lalu dari ketiga link tersebut saya akan menjelaskan lagi menjadi 5 bagian. Yang diantara video link YouTube tersebut saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah tata panggung, yang kedua adalah alur cerita, yang ketiga adalah harmonisasi atau kesesuaian musik yang dibawakan dalam pertunjukan tersebut. Yang keempat adalah busana atau kostum yang digunakan dalam pertunjukan tersebut. Dan yang terakhir adalah tata cahaya dalam pertunjukan tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tari beskalan 50 orang di acara Malang Net Culture and Art 2018. Yang pertama, saya akan menjelaskan tata panggung. Baik, untuk tata panggung yang digunakan dalam pertunjukan ini menurut saya menggunakan jenis panggung proscenium. Pengertian dari panggung proscenium sendiri adalah panggung yang dapat disaksikan dengan satu arah pandang saja. Jadi, menurut pandangan saya dalam video ini, pertunjukan tari beskalan ini termasuk ke dalam jenis panggung proscenium yang hanya dapat dilihat atau dapat disaksikan dengan satu arah pandang saja. Panggung proscenium sendiri juga memiliki ukuran sesuai dengan kelompok yang akan tampil di atas panggung proscenium sendiri, yaitu mulai dari 6x8, 8x10, 10x20, dan yang cocok untuk tari beskalan kolosal 50 orang kayak video atau link YouTube yang sudah dibagikan ini, itu menggunakan ukuran panggung yang cukup besar dengan ukurannya yaitu 22x40. Itu cocok untuk penari berjumlah 50 orang. Jadi lumayan memakan tempat yang banyak. Lalu untuk alur cerita dalam pertunjukan tari beskalan ini, yaitu sebelumnya tari beskalan ini mempunyai pakem atau gerakan asli tari beskalan sendiri. Jika melihat di video YouTube tersebut, di tari beskalan 50 orang acara Malang Net and Culture Art 2018 ini, menurut saya ini sudah tercampur dengan garapan tarian yang lain. Namun masih
dengan satu rumpun Jawa Timuran. Jadi banyak ragam tariannya, namun tidak menghilangkan tarian Beskalan itu sendiri. Jadi seperti campuran. Kalau bahasanya tuh tari campuran, garapan yang sudah dicampur, jadi bukan pakemnya lagi. Lalu untuk harmonisasi atau kesesuaian musiknya dalam tari Beskalan di YouTube ini, menurut saya tergolong musik yang dalam bentuk gamelan Jawa. Gamelan Jawa khususnya dalam laras pelok. Lalu untuk busana atau kostum yang digunakan dalam tari Beskalan ini sendiri, yang pertama adalah sanggul Jawa. Lalu selanjutnya ada giwang atau suweng, kalau dalam bahasa Indonesianya itu anting-anting. Lalu ada kalung sumsum, ada mekak atau kemben yang bisa digunakan untuk penari. Lalu ada stagen, lalu ada ilat-ilat, ada sembyok, ada pedangan kanan dan kiri, lalu ada kaos kaki warna putih yang panjang, dan yang terakhir ada gongseng. Biasanya digunakan di kaki. Lalu untuk tata cahaya yang digunakan dalam pementasan tari ini, menurut saya tergolong ke dalam tata cahaya yang modern. Sebelumnya tata cahaya sendiri ada dua. Yang pertama ada tata cahaya yang tradisional menggunakan seperti obor atau ublik, dan yang kedua itu ada lampu yang tata cahaya yang modern, yaitu lampunya sudah kelap-kelip menggunakan listrik. Nama lain yang digunakan dalam tata cahaya sendiri yaitu ada floor light, ada spotlight, ada strip light, ada border light, dan masih banyak lagi contohnya. Fungsi dari tata cahaya sendiri itu dapat membuat kita, jika melihat pementasan suatu karya itu, dapat lebih hidup dan lebih menyala lagi dengan adanya tata cahaya. Itu untuk penjelasan tentang 50 tari Beskalan di acara Malang Net Culture and Art 2018. Oke, untuk video yang nomor 2 ini adalah band asal kota Malang dengan genre yang dibawakannya keroncong. Band ini sangat familiar sekali di kota Malang, yaitu ada Kos Atos dengan lagu yang dibawakan Jin. Baik, langsung saja kita ke tata panggung yang digunakan dalam pengambilan video tersebut. Menurut analisis yang saya cermati dalam video Kos Atos ini, Kos Atos menggunakan jenis panggung pelataran atau panggung alam. Apa itu panggung alam atau panggung pelataran? Panggung pelataran merupakan panggung yang tidak diberi apa-apa dan berada di luar atau outdoor. Konsep yang digunakan dalam panggung pelataran ini bebas dan bisa di mana saja. Untuk harmonisasi atau kesesuaian musik dalam lagu Jin ini menggunakan untuk yang penyanyinya gaya dan lekukan dalam bernyanyi yang khas. Lalu untuk musik yang dibawakan oleh Kos Atos ini, personilnya meliputi biola, gitar melodi, ada kajon, ada cak, cuk, dan bass. Lalu harmonisasi dalam lagu keroncong sendiri menggunakan tangga nada mayor.
mayor identik dengan perasaan senang. Lalu selanjutnya menggunakan sukat. Lalu panjang biramanya biasanya ada 28 birama. Lalu dalam menyanyikan lagu keroncong sendiri ini harus menggunakan improvisasi dan ketepatan lirik lagu yang akan digaya atau yang akan dilekuk-lekuk sebagaimana dalam bernyanyi lagu keroncong. Lalu busana atau kostum yang digunakan kos atos dalam pengambilan video ini menurut saya menggunakan tipe baju yang casual. Lalu yang terakhir ada tata cahaya. Tata cahaya dalam pengambilan video ini menggunakan satu warna saja menurut saya, menggunakan lampu yang warnanya putih. Mengapa demikian? Karena lampu putih ini sangat simpel sekali digunakan dalam pengambilan video, juga bagus digunakan, lumayan. Dan untuk tata cahaya sendiri berfungsi untuk memperjelas suatu karakter yang ada di dalam frame. Setiap adegan yang ada di video akan lebih hidup dan dapat memperjelas ekspresi muka pemain dalam video tersebut. Untuk alur cerita atau jalan cerita yang ada dalam lagu Jin dari Kos Atos ini diambil dari kisah nyata. Begitu penjelasan saya mengenai video nomor 2, yaitu tentang band Kos Atos dengan lagu yang dibawakan Jin. Next, yang nomor 3 dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang video yang sudah di-share link YouTube dengan judul Pementasan Wayang Orang Sriwedari dengan lakon Bisma Gugur. Baik, untuk tata panggungnya, menurut analisis saya, dalam pertunjukan ini menggunakan jenis panggung pendopo. Apakah itu panggung pendopo? Panggung pendopo adalah panggung yang dapat dilihat dari sisi pandang 3 arah. Dari mana 3 arah tersebut? Dari kanan, dari tengah, dan dari kiri. Untuk harmonisasi atau kesesuaian musik, menurut saya musiknya kurang jelas karena audionya tidak menggunakan rekaman yang biasanya dipakai untuk merekam suara atau audio. Lalu untuk jalan ceritanya, yang pertama dalam pertunjukan ini diawali dengan suara gamelan, lalu suwuk, dan dilanjutkan dengan nyanyian sinden. Setelah sinden bernyanyi, setiap lakon tokoh keluar. Lalu seterusnya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan siapa itu Bisma. Bisma adalah salah satu tokoh dari Wiracarita Mahabharata. Bisma adalah putra dari Prabu Santanu dan Dewi Gangga. Dia sangat mahir sekali dalam peperangan. Mengapa? Karena setelah dia bersumpah dia tidak akan menikah, dia berlatih terus untuk perang. Bisma sendiri disegani oleh Pandawa dan Kurawa. Pada suatu hari ada pertempuran yang sangat besar sekali dan Bisma gugur dalam pertempuran itu. Pertempuran itu bertempat di Kuruksetra. Bisma gugur dalam pertempuran yang besar itu terkena panah yang diluncurkan oleh Sri Kandi yang dibantu dengan Arjuna.
Lalu untuk tata busana dan kostum dalam pementasan ini sesuai dengan lakon dan tokoh yang sudah diceritakan. Lalu yang terakhir ada tata cahaya. Tata cahaya yang digunakan dalam pementasan ini menggunakan lampu netral atau lampu warna putih yang bertujuan untuk lebih menjelaskan ekspresi tokoh yang ada dalam pertunjukan tersebut supaya make up dan karakter dalam tokoh tersebut terlihat lebih jelas. Sekian presentasi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai 3 video tersebut. Yang pertama tadi ada tari beskalan 50 orang. Lalu selanjutnya nomor 2 ada Kos Atos dengan karyanya dengan judul lagu Jin. Dan yang terakhir nomor 3 ada pementasan wayang orang Sriwedari dengan lakon Bisma Gugur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.